Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian kembali bersama Ustadz Azbar dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah hadis hormat kepada orang tua. Hadis hormat kepada orang tua. An Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridar rabbi fi ridal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Artinya, dari Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Allah menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Dan orang tua yang harus dihormati adalah kedua-duanya, bukan salah satu dari keduanya. Misalkan berbakti kepada ayah saja tidak boleh, kepada ibu saja tidak, tapi harus kedua-duanya. Selanjutnya, kita tidak diperbolehkan untuk berkata kepada orang tua kita. Biasanya kita kan misalkan kita diminta tolong oleh orang tua kita, kita mengatakan ya. Berkata seperti itu saja itu tidak diperbolehkan. Di dalam Al-Quran disebutkan. Apalagi misalkan membentak kepada orang tua. Nah, itu sangat tidak baik dan tidak diperbolehkan. Berkata saja tidak boleh. Apalagi membentak kepada orang tua. Kita tidak diperbolehkan berbuat durhaka. Apa sih durhaka itu? Durhaka itu tidak patuh kepada orang tua, menentang kepada orang tua. Itu tidak diperbolehkan. Anak yang tidak taat adalah anak yang durhaka. Nah, kita diperintahkan oleh Allah itu mendoakan kepada orang tua kita selama orang tua kita itu masih hidup, baik mereka ketika masih hidup maupun mereka sudah meninggal. Kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap mendoakan orang tua kita. Kita lanjutkan ya. Baik. Bagaimana sikap kita kepada orang tua sebaiknya? Nah, kita berusaha supaya untuk selalu agar mendapatkan restu orang tua kita. Jadi setiap hari perbuatan kita itu adalah supaya orang tua itu lega dengan apa yang kita lakukan, tidak menyinggung perasaan mereka dan tidak membuat orang tua kita menjadi susah dan sedih. Jadi bagaimana caranya kita supaya apapun yang kita lakukan itu agar kita mendapatkan restu dan kerelaan orang tua kita. Seperti itu. Nah, dan kita
harus selalu menjaga perasaan orang tua kita supaya tidak tersakiti oleh ucapan kita, perbuatan kita, perilaku kita. Seperti itu. Jadi kita belajar ya anak-anak supaya bagaimana supaya orang tua kita itu tidak marah kepada kita, karena melegakan hati orang tua kita itu pahalanya sangat besar di hadapan Allah. Nah. Birrul walidain, mohon maaf kurang huruf N. Nah, apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua. Ini adalah merupakan amalan perbuatan yang sangat besar dan mulia di hadapan Allah. Jadi kalau kita menurut semua apa yang diminta oleh orang tua kita, itu merupakan bentuk bukti kita berbakti kepada orang tua. Berbakti artinya kita sudah melakukan birrul walidain kepada orang tua kita. Nah, itu pahalanya sangat besar sekali anak-anak. Nah, jadi kenapa kita kok dituntut supaya tidak sampai menyakiti orang tua dan kita supaya mendapatkan restu orang tua kita? Karena kerelaan, keridhoan Allah itu terletak di keridhoan orang tua kita. Artinya kalau orang tua kita itu rela, ridho, maka Allah pun juga akan ridho kepada kita. Tetapi kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita, Allah pun juga tidak akan ridho kepada kita. Nah, jadi Allah memerintahkan kita supaya berbakti kepada orang tua. Allah sangat tidak senang melihat seorang hamba durhaka kepada orang tuanya, karena orang tua itu orang yang sudah memberikan banyak hal. Kita lahir dari orang tua kita, kita dirawat, dididik, dibesarkan, dan diberikan semua kebutuhannya dengan sepenuh hati, dengan doa-doa dan perasaan yang penuh rasa cinta kasih kepada kita anak-anak. Jadi kalau kita sampai durhaka itu Allah akan sangat marah. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa sih manfaatnya berbakti kepada orang tua? Nah, kalau kita berbakti, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi kalau anak-anak ingin sukses masa depannya, harus berbakti kepada orang tua. Nanti jalan menuju cita-cita kita akan dimudahkan oleh Allah. Anak-anak ingin menjadi dokter, tidak cukup hanya dengan belajar. Coba dengan melakukan banyak kebaikan kepada orang tua, insya Allah akan dimudahkan dan diwujudkan cita-citanya anak-anak. Nah, kemudian Allah juga akan memberikan banyak kemudahan dalam mencari rezeki, dalam mengejar cita-cita kita, dalam belajar kita, dalam karir kita. Itu akan dimudahkan oleh Allah jika kita melakukan banyak kebaikan kepada orang tua. Baik, kita lanjut ya. Allah akan meluaskan rezeki kita jika kita berbakti pada orang tua. Allah akan memanjangkan umur kita, dan berbakti pada orang tua itu menyebabkan doa-doa kita itu akan dikabulkan. Jadi kalau kita ingin supaya doa-doa kita banyak dikabulkan oleh Allah, maka ayo kita banyak berbakti kepada orang tua kita.